Habis. Mudah-mudahan bagus Pak ya. Oh iya ya. Hari ini. Oh bisa didengar ya Bu? Bisa dengar? Iya, bisa jelas Pak, jelas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evaluator, Bapak-bapak evaluator dari provinsi, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman evaluator BKPSDMD Kabupaten Morowali, yang lebih khusus adik-adik sekalian peserta latsar yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali, bersua kembali walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya, meskipun lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu evaluator yang saya hormati, perlu saya sampaikan sebetulnya hari ini yang akan membawakan materi tentang profesional adalah Bapak Wakil Bupati Morowali. Jadi permohonan maaf Bu, beliau tidak bersama-sama kita hadir, ada tugas yang harus beliau laksanakan di Makassar. Dari kemarin kelas A juga beliau tidak sempat. Sehingga saya diberi lagi tugas untuk memberikan pemaparan materi terkait mengenai profesional pegawai aparatur sipil negara. Mudah-mudahan ya, meskipun kita kedua kalinya, adik-adik tidak bosan-bosannya ya ketemu dengan saya yang akan membawakan profesionalisme pegawai ASN pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman. Saya akan mereview dulu tentang materi yang kemarin saya sampaikan terhadap adik-adik terkait mengenai kode etik dan integritas. Ini ada keterkaitannya dengan materi hari ini tentang peningkatan profesional pegawai ASN. Jadi kalau aparatur sipil atau pegawai yang memiliki etika kemudian integritas, pasti itu akan mencerminkan bahwa yang bersangkutan memiliki profesional pegawai tersebut. Jadi hari ini adalah materi profesional pegawai ASN. Perlu adik-adik ketahui ya, apa itu profesionalisme ASN. Di sini mungkin sudah sudah bisa baca adik-adik ya. Profesional ASN adalah pegawai ASN sebelum adalah kemampuan untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang jenjang masing-masing. Jadi ini dituntut kita masing-masing jenjang bidang, baik dia seorang guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, harus memiliki profesional yang tinggi. Contoh misalnya guru yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, otomatis akan memberikan manfaat terhadap anak didiknya, sehingga inovasi-inovasi yang kemudian metode-metode yang disampaikan yang guru yang profesional itu pasti akan berpengaruh terhadap anak didik, baik mungkin cara menangkap materi yang akan cepat direspon oleh anak didiknya, itu tergantung dari bagaimana kemampuan mumpuninya sebagai guru. Begitu juga di tenaga kesehatan ya adik-adik, tenaga kesehatan yang membutuhkan kemampuan dalam melayani. Jadi kita dibutuhkan melayani utamanya ya di bidang kesehatan, contohnya di rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik, harus menggunakan kemampuan, adakan pendekatan-pendekatan, karena itu berpengaruh sekali secara psikologis. Adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan bahwa melayani orang yang sakit itu harus harus punya trik-trik tertentu ya adik-adik, harus punya metode bagaimana pendekatan, utamanya kalau ada yang perawat yang berhubungan langsung dengan pasien, itu harus memberikan
tutur kata yang baik itu secara psikologis akan berpengaruh adik-adik. Jadi gunakan kemampuan kalian yang masih hangat ini, yang masih muda-muda, memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka peningkatan profesionalnya adik-adik. Kemudian baik juga di tenaga teknis di lingkungan organisasi OPD itu juga membutuhkan profesionalnya aparatur sipil negara. Itu akan berpengaruh terhadap pelayanan adik-adik sekalian. Karena itu kalau kita tidak memberikan pelayanan terhadap orang yang datang, memberikan pelayanan yang terbaik, itu pasti akan berdampak terhadap bukan hanya di organisasi kita, tapi secara keseluruhan akan berdampak terhadap pemerintah daerah. Nah, contoh misalnya kalau ada yang bertugas di perizinan itu kalau pelayanannya tidak bagus, otomatis kan secara keseluruhan, secara organisasi berdampak terhadap pemerintah daerah. Nah, jadi apapun profesinya kita ya adik-adik, sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, kita memberikan pelayanan yang terbaik sepanjang dalam tanda kutip ya adik-adik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kan kita sudah diatur oleh rambu-rambu semua pegawai telah diatur oleh aturan yang ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya profesionalis ASN terkait juga dalam organisasi pencapaian tujuan memerlukan sebuah keahlian, kemampuan ya aparat dalam merefleksi dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini saya sudah singgung tadi, bagaimana kemampuan kita sebagai aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehingga organisasi itu apa yang menjadi tujuan organisasi pasti akan tercapai. Nah, begitu juga yang di profesinya guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Nah, jadi gunakan, manfaatkan kemampuan adik-adik ya, kemampuan adik-adik. Apalagi saat ini adik-adik sementara latihan prajabatan, banyak materi-materi yang disampaikan oleh para bapak-bapak, bapak ibu Widya Suara. Nah, tolong diikuti secara baik-baik karena itu modal adik-adik ya. Nah, karena kemarin waktu pertemuan pertama saya sudah sampaikan di kelas A kemarin, saya tanya ya adik-adik, apa sih persyaratannya itu? Dari kan kalian masih CPNS ya, masih ada 20% untuk menjadi pegawai negeri sipil. Masih ada yang ingat adik-adik apa persyaratannya CPNS menjadi pegawai negeri sipil? Kalau di kelas A kemarin dia tidak tahu. Nah, setelah saya jelaskan, mudah-mudahan masih ingat ya penjelasan saya dari CPNS menjadi 100%. Ada yang tahu peserta? Persyaratan, karena kalau tidak tidak memenuhi syarat, ada dua syarat yang utama. Kalian adik-adik dari CPNS menjadi pegawai negeri sipil harus dipenuhi. Ada yang tahu dek? Sertifikat Latsar, Pak. Lulus Latsar, Pak, dengan sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah ya. Rupanya di kelas B ini ada pintar-pintar semua ya. Kemarin di kelas A tidak ada yang tahu. Jadi tolong diingat. Jadi mohon diikuti ya sebaik-baiknya. Latihan dasar prajabatan ini adalah salah satu syarat untuk kalian bisa lulus. Jadi meskipun kalian lulus juga latihan dasar, masih ada lagi tes berikutnya, yaitu tes jasmani dan rohani. Jadi kalian dites kesehatannya, kemudian disampaikan kepada kami di BKD memproses proses SK 100%-nya. Karena itu adik-adik perlu ketahui bahwa di SK itu salah satu diktum, ya, diktumnya tertuang diktum itu nomor latihan dasar telah lulus latihan dasar prajabatan dan surat keterangan dokter tentang sehat jasmani dan rohani. Jadi ya perlu ditahu ya. Alhamdulillah adik-adik yang sudah banyak membaca, sudah banyak mendengar bahwa persyaratan. Karena terus terang teman-teman, adik-adik sekalian, bahwa di CPNS bisa juga diberhentikan kalau yang tidak memenuhi syarat. Ada beberapa faktor, seperti di awal lalu saya sudah sampaikan. Salah satu yang paling pokok, adik-adik sekalian, ketika kalian sudah 100% itu wajib disumpah jabatan. Nah, jadi ada sumpahnya. Orang yang
yang tidak ikut sumpah jabatan, sumpah janji sebagai pegawai negeri sipil bisa diberhentikan. Apa alasannya? Jadi setelah ada selesai prajabatan kemudian sudah 100%, itu pada saat penyerahan SK nanti itu akan diberikan sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di dalam sumpah itu ya sudah terikrar. Apa yang saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan panca prasetya itu tetap dihafal ya, dihafal, dihayati dan diamalkan. Jangan hanya dihafal. Ya, jadi ya teman-teman adik-adiknya dihayati, diamalkan dan dilaksanakan. Kemudian profesionalisme aparatur sipil negara ada erat keterkaitannya dengan pelayanan publik. Tadi di awal saya sudah sampaikan adik-adik, apapun profesinya kita itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kita di masing-masing profesi, baik dia seorang guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis di lingkungan OPD. Selanjutnya adik-adik, faktor yang mempengaruhi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur sipil negara di bidang pelayanan publik. Ini yang pertama itu budaya organisasi yang bersifat formalistik. Nah, ini masih ada kita temukan adik-adik baik mungkin di birokrasi, di lingkungan OPD maupun mungkin di lingkungan sekolah kita mengajar ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temurun. Ini dibutuhkan adik-adik ya. Bagaimana kemampuannya, profesionalismenya adik-adik untuk merubah hal yang seperti itu. Apalagi sekarang dengan era digital, teknologi yang semakin canggih ya. Ini kan perubahan mendorong kebiasaan yang kurang kreatif menjadi lebih inovatif dalam pelayanan publik. Tugasnya adik-adik sekalian ya, apapun profesinya ya. Jadi ini yang harus kalian robah, harus punya daya tanggap, inovasi, sehingga tidak terhambat profesional ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat. Ini yang harus kalian pahami. Ini kan bisa kita temukan biasanya di lingkungan organisasi kita masih ada hal-hal yang metode-metode atau yang masih secara turun-temurun. Ini yang harus kalian robah, harus punya inovasi. Apalagi saat ini kan adik-adik sementara latihan dasar prajabatannya, pada saat nanti aktualisasinya silakan kalian berinovasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Seorang guru, tenaga kesehatan maupun di lingkungan OPD ya, tenaga teknis, silakan kalian berinovasi dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun anak didik di lingkungan kerjanya masing-masing. Selanjutnya, kemudian struktur organisasi. Ini yang perlu adik-adik ketahui, antara batasan atasan dengan bawahan. Ini belum terbangun komunikasi yang bagus ya. Ini perlu adik-adik ketahui. Ini banyak kita dapatkan ya, banyak kita dapatkan di lingkungan organisasi maupun di lingkungan sekolah. Terus terang adik-adik ini sesuai banyak laporan, mudah-mudahan adik-adik baru ya, tapi ada sekolah-sekolah yang melapor ke kami mungkin kurangnya harmonisasi antara atasan dengan bawahannya, antara kepala sekolah dengan guru. Perlu dibangunnya, perlu dibangun kerjasama yang baik, sehingga dengan terbangunnya komunikasi, rasa kekeluargaan itu akan memberikan pelayanan yang terbaik. Ini kalau misalnya di sekolah ya adik-adik, di sekolah antara guru dengan kepala sekolahnya tidak terbangun komunikasi, hubungan kerjasama yang bagus, pasti akan berdampak terhadap siswa. Ini perlu adik-adik pahami. Begitu juga yang di lingkungan OPD maupun tenaga kesehatan ya, perlu dijaga kekompakan dalam organisasi. Karena terus terang adik-adik, di organisasi itu kan ibarat sebuah contoh ya, satu kendaraan mobil. Mobil itu punya onderdil semua ya. Satu saja sistem yang rusak itu mempengaruhi secara keseluruhan. Begitu juga dalam organisasi adik-adiknya. Dalam satu organisasi ada salah satu orang yang menghambat tugas pokok kita, itu pasti akan mempengaruhi pelayanan
di lingkungan organisasi tersebut. Jadi perlu adik-adik tanamkan, kemudian lakukan kerjasama, komunikasi, bangun komunikasi dengan pimpinannya, guru-guru, kepala sekolah. Dengan demikian otomatis pasti dampaknya terhadap siswa akan bagus kalau itu terbangun, karena tidak akan menghalangi tugas pokok kita sebagai guru maupun teman-teman yang ada di OPD. Dan sekali lagi teman-teman ya, perlu dibangun komunikasi ya, komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Jika ada hal-hal ya, kan kita ketahui sama sekali bahwa baik di lingkungan organisasi maupun di lingkungan sekolah, ketika ada riak-riak ya, ada masalah yang kita hadapi, nanti dikomunikasikan dengan baik sama pimpinannya. Jangan cuek juga, jangan didiamkan. Itu kan akan berpengaruh kepada teman-teman maupun terhadap siswa. Ketika adik-adik lakukan, misalnya seorang guru, mau tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, ketika ada masalah di unit kerjanya, kemudian dia diamkan, itu yang berdampak pasti pelayanannya. Jadi mohon teman-teman bangun kerjasama yang baik, bangun kekompakan, baik atasan secara vertikal maupun secara horizontal ya, antara kita sesama. Begitu juga sesama guru, sesama teman-teman di OPD, itu bangun komunikasi yang baik, sehingga terjalin kerjasama yang baik, terjalin harmonisasi yang baik. Insya Allah tujuan organisasi pasti akan tercapai. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ASN dalam bidang pelayanan publik, yaitu sistem retribusi ini, pemberian penghargaan yang belum diterapkan secara optimal. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa di manajemen kepegawaian maupun undang-undang ASN, bahwa penghargaan pegawai itu sudah ada. Ada di situ ditentukan itu penghargaan kalau yang penghargaan yang memberikan satu inovasi terhadap negara maupun daerah, itu bisa diberikan kenaikan pangkat istimewa dia. Kenaikan, tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus diseminarkan. Tapi itu jarang ya adik-adik, jarang terjadi itu pangkat istimewa. Jadi meskipun belum waktunya adik-adik, meskipun belum waktunya kita naik pangkat, tapi kita menemukan satu inovasi, suatu gagasan yang berdampak bagus terhadap negara dan bangsa maupun daerah, kita bisa pertahankan di hadapannya tim penguji, itu kita diberikan penghargaan award berupa kenaikan pangkat istimewa namanya, kenaikan pangkat istimewa. Kalau kenaikan pangkat pilihan itu beda adik-adik. Kenaikan pangkat pilihan itu berdasarkan jabatannya dia. Jabatan, contoh, saya kasih contoh, misalnya saya, pangkat dasar saya waktu diangkat sebagai kepala badan adalah 4A. Itu 1 tahun berikutnya bisa saya dinaikkan pangkat pilihan menjadi 4B, karena itu jabatan eselon sesuai jenjangnya. Kemudian kalau pangkat reguler, adik-adik kalau yang guru, begitu angkat kreditnya memenuhi syarat, itu diangkat 2 tahun setengah baru bisa diangkat. Kemudian yang reguler, adik-adik yang di OPD, yang itu 4 tahun dia, 4 tahun. Jadi ada perbedaan yang fungsional tertentu ya. Ada yang perbedaan fungsional tertentu dengan fungsional pelaksana. Ini kalau adik-adik punya angka kredit, kemudian dupaknya itu dasar pembuatan angka kredit adalah dupak. Sedangkan yang di lingkungan organisasi OPD itu hanya SKP-nya saja dibuat, kemudian ditandatangani oleh atasan langsung. Perlu saya sampaikan juga kaitan dengan kode etik dan integritas ya adik-adik. Mungkin di kelas ini saya pernah sampaikan bahwa penilaian integritas itu harus di atas 91 ya adik-adik. Kalau di SKP-nya kita tidak bisa turun dari 90, harus 91 ke atas, karena itu faktor yang paling tinggi penilaiannya, sehingga apabila ada teman-teman yang nilainya misalnya ya, contoh kalau ada dikasih nilai kepala sekolah atau pimpinan OPD-nya tidak 91 ke atas, otomatis tidak bisa naik pangkat dia.
bisa naik pangkat. Mengenai integritas, kalau yang lain-lainnya ada standarnya, tapi kalau yang integritas itu sudah dipatok harus 91 ke atas, tidak bisa 90 ke bawah. Nah, sehingga nilai integritas itu adalah yang paling tinggi di penilaian SKP-nya kita. Kalau dulu DP3 ya, DP3 itu kesetiaan. Nah, kesetiaan, nah, sebagaimana teman-teman Panca Prasetya kan harus setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi perlu dihafal ya, hayati, karena semua erat keterkaitannya, disiplin, integritas, ada semua di Panca Prasetya itu. Di 5 panca itu sudah tertuang. Baik moralitasnya kita sebagai aparatur sipil negara itu di 2 ya, adik-adik, menjunjung tinggi kehormatan, itu harus kalian junjung tinggi kehormatan. Jadi jaga kehormatan aparatur sipil negara dimanapun dia berada, adik-adik ya, baik di lingkungan kerjanya, di lingkungan unit kerjanya maupun di masyarakat. Karena kita diikat oleh aturan yang mengikat kita, tidak bebas. Jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi mengenai penghargaan. Nah, kemudian penghargaan berikutnya itu masa kerja. Itu ada Satya Lencana namanya. Satya Lencana 10, 20 sampai 30 tahun. Jadi bagi adik-adik nanti yang sudah memiliki masa kerja 10 sampai 20, 30 itu akan diberikan penghargaan berupa Satya Lencana dengan ketentuan juga ada. Ada penilaian, bukan hanya misalnya saya sudah memenuhi syarat 10 tahun, 20 tahun, tapi ada penilaian tim oleh tim Baperjakat, Bapek, Badan Pertimbangan Kepegawaian, itu yang menilai bagaimana disiplinnya adik-adik, kemudian kinerjanya, loyalitasnya itu bisa dinilai, baru diberikan penghargaan 10-20 tahun. Jadi meskipun adik-adik sudah mencapai masa kerja 10, kalau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan itu otomatis tidak diberikan. Jadi tidak semuanya pegawai diberikan meskipun yang bersangkutan sudah mencapai 10, 20, 30 tahun. Tapi ada kriteria penilaian khusus yang oleh tim dengan penilaian memenuhi syarat baru kita usulkan langsung. Itu WSK Presiden adik-adik. Perlu adik-adik ketahui itu langsung Presiden yang tanda tangan itu. Penghargaan Satya Lencana itu penghargaan tertinggi bagi aparatur sipil negara. Jadi mulai saat ini kalian masih status CPNS, silakan menjaga marwahnya ya, menjaga marwah, silakan melaksanakan tugas dengan baik. Nanti pada saat nantinya sudah mencapai 10 tahun, nanti dari kepegawaian itu yang akan menilai untuk mengusulkan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya ini masih keterkaitan dengan award, bahwa penyelenggaraan pelayanan yang bermutu sebagai salah satu institusi yang berfungsi sebaik seharusnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap yang dilayani atau yang diberikan. Jadi perlu adik-adik pahami, diketahui, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya, sehingga masyarakat yang kita layani itu dapat memberikan kepuasan. Kadang-kadang yang kita jumpai di lingkungan organisasi kita, pelayanan kita yang tidak bagus. Begitu juga mungkin adik-adik ya. Begitu juga adik-adik dalam menghadapi siswa ini kan beragam ya. Kalau menurut pengalaman saya itu yang paling berat yang mengajar di kelas 1-2 ya, kelas 1, 2, 3 itu. Karena membutuhkan kesabaran, metode-metode apa yang harus kita gunakan sehingga bisa merangkul anak didik itu yang belum memahami huruf A dan B. Jadi mudah-mudahan adik-adik ya dengan mengikuti latihan pradasar punya inovasi-inovasi. Kemarin ada pertanyaannya satu teman guru, itu sebetulnya pertanyaannya itu harus dinas pendidikan yang jawab. Dia tanyakan kan ada program kurikulum baru ya, kurikulum baru dari dinas pendidikan yang kalau dulu kan guru yang harus berperanan yang punya peranan utamanya, ini dibalik. Menurut adik kemarin yang bertanya, ini dibalik. Bagaimana siswa yang harus berperan aktif? Saya sampaikan, itu salah satu sebetulnya bagaimana adik punya inovasi, sudah bisa judulnya, tinggal persetujuannya
coach maupun mentormu nanti. Karena dia tanyakan, jadi bagaimana Pak, kiat-kiat apa yang harus saya lakukan merubah program baru yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, bahwa membutuhkan keaktifan daripada siswa. Kalau dulu kan para guru ya harus diberikan dorongan untuk pengembangan sumber daya manusia. Sekarang murid yang harus dipacu. Bagaimana mendorong supaya mereka aktif. Saya sampaikan kemarin kiat-kiat itu sudah salah satu judul sebutnya yang harus kau angkat. Tinggal persetujuan mentor dengan coachmu lakukan pendekatan judul apa terkait mengenai program dari kementerian itu. Kemudian selanjutnya bagaimana meningkatkan standarisasi dan komitmen akan menciptakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh pegawai baik internal ASN maupun faktor kualitas utama di pelayanan. Jadi perlu ketahui teman-teman, komitmen ini akan menciptakan pelayanan yang terbaik. Jadi setiap aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil harus punya komitmennya. Itu janji Panca Prasetya itu sudah komitmennya kita sebagai aparatur sipil negara. Kalau itu dilaksanakan, dihayati, kemudian diamalkan dalam melaksanakan tugas, insya Allah pasti pelayanan di masyarakat baik kita sebagai guru, sebagai pegawai di OPD maupun pelayanan masyarakat pasti akan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Kemudian peningkatan budaya keorganisasian merupakan satu faktor pendukung dalam peningkatan kinerja dan profesional sebagai aparatur sipil. Ini sangat jelas adik-adik bahwa peningkatan budaya kerja organisasi merupakan satu faktor pendukung ya dalam meningkatkan kinerja yang profesional sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, kemudian hal-hal yang perlu didorong ya, hal-hal yang perlu didorong agar budaya organisasi tersebut menjadi budaya kerja positif dan terjalin komunikasi yang baik dan dapat meningkatkan disiplin pegawai. Ciri-ciri ASN yang profesional ada berapa itu sudah. Yang pertama memiliki kode etik ya. Ini keterkaitan mengenai kode etik. Mungkin masih ada yang teman-teman ingat apa sih itu kode etik? Bisa memberikan gambaran yang materinya kita lalu mengenai kode etik pegawai ASN. Bagaimana itu kode etik? Apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa memberikan gambaran? Adik-adik masih ingat mengenai materi yang seminggu yang lalu ya mengenai kode etik dan integritas? Ini ada keterkaitannya, faktor-faktor yang mendorong bagaimana ciri-ciri ASN yang profesional tentu harus memiliki kode etik yang baik ya. Kode etik. Apa sih kode etik itu? Ada yang bisa bantu teman-teman? Adik-adik, silakan. Jadi ada keterkaitannya ya, kode etik, integritas dengan profesional. Yang lalu kita sudah bahas, orang yang memiliki kode etik pasti integritasnya bagus ya. Jadi kemarin ada penegasannya dari Bapak Bupati terkait mengenai penanganan COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan ya, kemarin di kelas A saya sampaikan, itu akan nanti surat edaran yang kami keluarkan terkait dalam rangka percepatan COVID, penanganan COVID-19. Jadi terkait khusus surat edaran yang akan keluar ini masuk di ranahnya ASN semua, pegawai baik CPNS maupun ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali. Mungkin saya perlu sampaikan sebelum beliau tanda tangani, ada beberapa item yang ditegaskan. Mudah-mudahan adik-adiknya sudah utamanya yang guru ya maupun tenaga kesehatan sudah divaksin ya? Sudah divaksin? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Masih ada yang belum? Ya. Karena di surat edaran yang keluar adik-adik perlu ketahui, alhamdulillah tenaga guru ya maupun mungkin tenaga kesehatan sudah banyak yang divaksin. Jadi mulai 1 November nanti sudah berlaku itu salah satu pengajuan untuk pembayaran gaji bagi aparatur sipil negara maupun PHL itu harus mempersyaratkan harus divaksin. Ini surat edaran yang keluar
sangat keras sekali hasil rapat kami yang dipimpin oleh Pak Bupati yang dihadiri kemarin oleh Forkopinda, kemudian para puskesmas, Kapolsek maupun Dandim, kemudian dan dan Ramil se-Kabupaten Morowali itu sudah disepakati. Jadi khusus ASN kami yang mengeluarkan adik-adik, alhamdulillah ya, tidak ada pengaruhnya karena kalian sudah divaksin. Jadi bagi yang belum divaksin, silakan di bulan Oktober ini segera divaksin ya, untuk mempercepat karena sesuai komitmennya kita. Alhamdulillah, perlu saya sampaikan Ibu Evaluator, untuk saat ini dalam rangka percepatan COVID-19 yang mendapat vaksin yang tertinggi, pemerintah Kabupaten Maros kita sudah 56% untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi harus kita dorong teman-teman. Ini kaitannya juga dengan bagaimana komitmennya kita. Ini kan himbauan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini keterkaitan dengan bagaimana ketaatan kita terhadap aturan yang diperlakukan. Jadi mohon adik-adik ya menjadi motor penggerak ya, penggerak utama di tempat tugasnya masing-masing maupun di lingkungan OPD-nya, agar di bulan Oktober ini semuanya sudah harus divaksin. Meskipun baru vaksin pertama itu sudah bisa nih sudah bisa diberikan gaji. Nanti pada saat pengajuan SUM gaji itu harus melampirkan masing-masing pegawai. Itu salah satu persyaratan. Jadi dihimbau untuk di bulan Oktober ini semua aparatur sipil negara harus sudah divaksin. Karena target kita sebagai hadiah ulang tahun Morowali pada saat ulang tahun tanggal 5 Desember, kita harus minimal sudah harus mencapai 85% yang sudah divaksin di pemerintah Kabupaten Morowali. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi mohon dihimbau bagi yang teman-teman, kalau ada peserta latsar yang belum divaksin, silakan berhubungan dengan tenaga medis, tenaga di puskesmas maupun rumah sakit, tenaga pelayanan kesehatan yang terdekat, silakan kalian berhubungan karena itu akan berdampak nanti pada saat pembayaran gaji adik-adik ya, pada saat 1 November sudah kita perlakukan. Kemarin dari pihak kepolisian malah ada inovasinya, itu secara nasional adik-adik. Ini keterkaitan dalam mendorong percepatan. Pada saat sweeping nanti dikasih pilihan, apakah mau ditilang atau mau divaksin. Alhamdulillah adik-adik yang sudah divaksin tidak ada masalah, karena itu pas akan digiring. Jadi ini sudah istilahnya mereka dari lantas kemarin sudah harus ada pemaksaan, karena mereka ada target juga. Sesuai himbauan dari pemerintah pusat, dari Kapolri, bahwa kita harus segera melakukan vaksinasi, itu kan program nasional. Jadi perlu adik-adik mendorong dimanapun kalian beradik-adik, kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakatnya. Ini yang kami dapatkan laporannya adik-adik sekalian. Terkait juga mengenai kode integritas ya, maupun profesionalismenya ASN. Terkait mengenai masih ada pegawai yang menjadi bukan menjadi penggerak, mendorong, tapi menjadi provokator di kalangan masyarakat. Ini banyak laporannya adik-adik, ini ASN banyak kita temukan, sudah banyak laporan yang kami BAP di sini. Malah ada yang kami pindahkan masalah vaksin. Padahal pejabat di kecamatan dia tidak mau diatur, tidak mau tidak mau minta surat edarannya bupati yang dikeluarkan, malah menjadi provokator. Jadi mohon adik-adik ya, jangan seperti itu. Kalian saat ini dididik bagaimana etika, moralnya kalian di sementara pelatihan ini. Materi-materi yang disampaikan para widya suara itu diikuti dengan sebaik-baiknya, itu adalah bekal. Jadi harapannya pemerintah daerah, saya mewakili Pak Bupati, harapannya pemerintah daerah, adik-adik ya, menjadi mendorong, bukan menjadi provokator di lapangannya, bahasa kasarnya bukan menjadi provokator. Jadi berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa manfaat terkait mengenai COVID tadi, suntik, bahwa tidak ada efeknya. Banyak juga yang suntik masih sehat-sehat. Malah kemarin ada satu camat yang menjadi contoh pada saat rapat, dia sudah disuntik sudah vaksin ketiga. Jadi mohon teman-teman, di mana apapun profesinya, apapun di mana kalian bertugas, silakan menjadi motor penggerak masyarakat dalam artian yang positif ya, yang positif.
tidak menjadi penghalang program apa saja programnya pemerintah, malah mendorong untuk mempercepat. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Itu semua sangat jelas ya. Jadi bagi adik-adik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, baik dia seorang guru, mungkin memiliki kemampuan metode-metode atau inovasi-inovasi bagaimana mengajar yang baik, sehingga para siswa siswa kita cepat memahami apa yang materi yang kita sampaikan. Itu adalah tugasnya adik-adik ya, utamanya yang guru ya, ini yang berhadapan langsung dengan murid, yang mengajar bagaimana metode supaya materi yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan cepat direspon, cepat dipahami oleh anak didik kita. Kalau yang di lingkungan OPD, tinggal kemampuan dan pengetahuan bagaimana melayani ya, melayani yang baik. Begitu juga ya, tenaga kesehatan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien yang dilayaninya, yang di rumah sakit, yang di puskesmas. Silakan kalian sesuai kemampuannya, manfaatkan, gunakan pengetahuan dan keterampilan dan inovasi apa saja yang kalian miliki untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dengan demikian pelayanan di masyarakat kita akan semakin baik. Kemudian memiliki tanggung jawab dan berintegritas. Nah ini adik-adik sekalian, jadi orang yang memiliki profesionalisme yang tinggi pasti memiliki tanggung jawab dan berintegritas. Ini sangat erat kaitannya. Jadi ketika diberikan adik-adik, kemarin saya kasih contoh, ada seorang guru yang tanya di kelas A, contoh misalnya saya diberikan tanggung jawab oleh seorang kepala sekolah untuk menyelesaikan satu tugas, ya adik-adik ya, menyelesaikan satu tugas yang harus selesai dalam jangka waktu misalnya 1 atau 2 hari. Ketika tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, tentu harus dibangun komunikasi ya, harus disampaikan kepada atasannya atau kepala sekolah tersebut supaya beliau tidak tidak merasa dihargai, kok sudah 2 hari tidak ada laporan kepada guru yang saya tugaskan. Jadi harus bangun komunikasi. Kalau memang ada kendalanya adik-adik ya, itu dalam organisasi etikanya, ketika kita pimpinan kita, atasan kita memberikan tugas, misalnya ada kendala yang kita hadapi, cepat kita laporkan. Misalnya sudah 1 hari atau 2 hari belum selesai yang kita ditugaskan, laporkan cepat. Pak, mohon maaf, ada kendala yang Bapak tugaskan, saya dikasih sudah 2 hari ini belum selesai. Ada faktor yang tidak bisa saya tangani, ada kendala-kendala. Pasti insya Allah kalau pimpinan yang baik pasti akan mengerti. Tapi kalau tidak dilaporkan, tidak disampaikan kepada pimpinannya, pasti pimpinannya merasa, pasti dia akan marah ya teman-teman. Saya juga misalnya sebagai pimpinan, misalnya ada data, ada sesuatu saya minta kepada staf dengan jangka waktu saya berikan, lantas setelah sudah jatuh tempo, dia belum selesai, kemudian tidak ada laporan, nanti saya yang tanya, kan itu beda ya, beda adik-adik. Kalau pimpinan yang tanya, misalnya saya sudah tanya, sudah lewat waktunya, itu sudah pasti akan ada ketersinggungan, itu sudah penilaian pimpinan sudah tidak baik. Tapi misalnya bawahan kita yang melaporkan sebelum jatuh waktu yang telah ditentukan, Pak, ada kendala yang saya hadapi sehingga tugas yang Bapak berikan belum bisa terselesaikan. Jadi dibangun komunikasi ya. Di awal tadi saya sudah sampaikan, dalam organisasi itu bangun komunikasi, silaturahmi. Itu insya Allah kalau pimpinan yang baik, pimpinan yang mengerti, pasti ada yang tidak akan dimarahi. Tidak akan dimarahi karena ada faktor kendala yang adik-adik sampaikan, sehingga pimpinan itu tidak akan marah, dia akan mengerti. Kemudian selanjutnya memiliki perencanaan kerja yang baik. Jadi perlu adik-adik sekalian ketahui, dalam kita bekerja sebetulnya harus memiliki perencanaan kerja ya. Kalau guru-guru kan ada apa namanya itu, sebelum mengajar
malamnya itu kan sudah disiapkan. Apa itu? RPP, Pak. Ya RPP ya, RPP rencana pembelajaran. Jadi sudah dibuat apa yang harus ditampilkan pada saat berhadapan dengan siswa. Begitu juga sebetulnya di kalangan di OPD staf teknis, mohon adik-adik ya, yang ada berapa orang ya, 18 orang kalau tidak salah, di penilaian kinerja kita tentang pembayaran TPP itu kan salah satu harus ada rencana kerja yang baik. Nah, ini yang kami dapatkan adik-adik, khususnya yang di kalangan OPD ya, yang terima TPP adik-adik. Nah, nanti pada saat akhir bulan baru membuat laporan kerja, itu yang salah, itu yang keliru. Jadi nanti sibuk begitu dimintai pada saat pengajuan untuk pembayaran TPP baru mereka sibuk untuk pembayaran. Padahal tidak seperti itu adik-adik. Jadi setiap hari sudah ada nih, kan sesuai tupoksinya kan sekarang kan di apa namanya permen baru itu kan sekarang sudah ada jabatannya masing-masing. Kalau yang di ya, yang di organisasi perangkat daerah sudah ada. Kalau dulu kan masih dalam artian staf secara umum. Nah, saat ini sudah di formasi baru ini sudah tertuang jabatannya, apa jabatannya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, jadi dalam membuat rencana kerja sesuai bidang tugasnya dan jabatannya. Nah, jadi mohon adik-adik sekali lagi saya tekankan khususnya yang di OPD ya, membuat laporan kinerja setiap hari. Setiap hari kan sudah jelas jabatannya apa tupoksinya. Nah, jangan nanti pada saat mau pembayaran sudah akhir bulan baru semua sibuk untuk membuat laporan. Akhirnya kan terjadi keterlambatan pengajuan karena disebabkan oleh teman-teman juga. Kita didorong untuk mempercepat pembayaran TPP-nya, di lain pihak kinerjanya yang belum diselesaikan. Nah, jadi mohon sekali lagi teman-teman, khususnya yang di kalangan OPD, supaya kita tidak saling menyalahkan. Nah, jadi setiap hari ditulis ya, ditulis kinerjanya, kemudian laporkan kepada atasannya. Itu sebetulnya kalau mekanismenya setiap harus ditandatangani oleh atasan bahwa hari ini ada target saya sudah selesai, kemudian laporkan, tanda tangan. Kemudian besoknya lagi seperti itu. Nah, jadi jangan nanti ini yang terjadi ya. Pokoknya semua di lingkungan OPD seperti itu yang terjadi. Nanti sudah mau dekat pembayaran TPP baru hanya yang sibuk kan atasan yang tanda tangan. Satu kali tanda tangan, kalau 22 hari kerja berarti 22 lembar. Nah, padahal tidak seperti itu cara kerjanya. Jadi seorang pegawai ASN yang profesional tentu harus memiliki perencanaan kerja yang baik. Jadi seperti itu adik-adik ya. Kemudian selanjutnya harus memiliki motivasi ya, motivasi kerja yang baik. Jadi perlu adik-adik pahami bahwa aparatur sipil negara yang memiliki profesional baik harus mempunyai motivasi. Motivasi itu yang mendorong kita dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemarin di kelas A saya sampaikan, mungkin sudah berulang kali ya, bukan di kelas ini saya sampaikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kita. Kalau di kalangan guru kemarin, mungkin perlu saya sampaikan teman-teman, kalau yang di Latsar ini kan alhamdulillah sudah memenuhi syarat ketentuan karena sesuai formasi, kemudian tingkat pendidikannya sudah sesuai. Tapi yang seniornya teman-teman ya, senior adik-adik, guru, masih ada yang tingkat pendidikannya yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Dalam arti hingga kemarin pemerintah daerah lewat BKD maupun Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan SDM khusus tenaga pendidik. Jadi kita akan sekolahkan nanti, mulai mereka sudah sekolah saat ini, baik yang D2, yang D3 untuk mendapatkan gelar S1. Karena persyaratannya untuk tenaga pendidik itu harus S1. Itu kompetensinya harus sarjana. Jadi banyak kita temukan ini yang datang, apalagi dengan MySAPK saat ini ya adik-adik. Dengan adanya MySAPK itu pengangkatan, dia sudah pengangkatan guru, namun belum diangkat dalam jabatan guru. Jadi beda ya. Kemarin kan rata-rata yang dari database ini dengan K2. Dia formasi guru diangkat, data K2, tapi pengangkatan dalam jabatan gurunya belum dibuat oleh
oleh SK Bupati, yang diangkat oleh PPK itu yang belum ada. Sehingga belum ada angka kreditnya di situ tertuang. Kemudian fungsional tertentunya kan ada tunjangannya adik-adik sekalian. Misalnya guru pertama, guru madya itu ada tunjangan beda-beda. Nah, ini alhamdulillah dengan programnya Bapak Bupati kemarin kerjasama dengan UT sekitar 91 orang di pemerintah Kabupaten Muara Enim guru yang belum memenuhi syarat sebagai guru yang dari D2, D3 untuk di S1-kan. Nah, mereka saat ini sudah kuliah. Jadi ada bantuan dari pemerintah daerah. Mereka dibiayai. Alhamdulillah adik-adik, kalau adik-adik yang kan sudah S1. Nah, tinggal nanti kalau mau pengembangan sumber daya manusianya juga nanti pada saat adik-adik 100%. Sebagaimana disampaikan yang lalu ya, apakah di kelas B ini, bahwa pegawai yang mau mengembangkan sumber daya manusia tugas belajar maupun izin belajar setelah kalian 100% pegawai negeri sipil. Jadi dihitung pegawainya bukan CPNS yang dihitung. Jadi misalnya adik-adik 100% nanti TMT-nya setelah kalian lulus latihan dasar prajabatan Desember atau November ini, Desember mungkin ya, Desember selesai. Kemudian 1 tahun berikutnya berarti Desember 2023 awal Januari bisa nih kalian pendidikan, silakan mengajukan permohonan ke PPK ya, PPK ini pejabat pembinaan kepegawaian ya, beliau yang bisa memberikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Silakan berinovasi silakan membuat permohonan untuk diajukan ke pimpinan kalau beliau setujui. Kalau beliau tidak setuju bersabar. Jadi ada mekanismenya ya adik-adik pemberian. Jadi ada perbedaannya antara tugas belajar dengan izin belajar adik-adik. Nah, ini yang kami banyak temukan ya. Kalau di tugas belajar sesuai Permen nomor 3 itu tahun 2014 itu semua tugas dan tanggung jawab kita untuk sementara kita tinggalkan. Baik kita seorang guru, kita harus ada pembebasan namanya, ada pembebasan sementara ya adik-adik. Dibebaskan dari jabatan fungsional. Begitu juga yang struktural ya. Kalau misalnya dia sebagai kepala bidang, kepala seksi dibebaskan kalau tugas belajar. Dengan ketentuan harus ada pembiayaan. Ini mungkin yang menjadi kendala utama pemerintah daerah sehingga banyak sebetulnya teman-teman adik-adik yang angkatan seniornya kalian yang mengajukan, utamanya dari kesehatan kemarin mengajukan tugas belajar tapi terhambat mengenai pembiayaan. Masalah pembiayaan sehingga mereka izin belajar saja. Tapi ada kemudahan dari BKN. Kalau dulu kan harus minimal 2 jam perjalanannya, minimal 100 kilo, bisa namanya izin belajar. Nah sekarang tidak. Ada kemudahan dari BKN pada saat proses penyesuaian ke adik-adik. Meskipun kita kuliah di Makassar, yang penting ada MOU. Itu ya MOU kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah dengan universitas. Kalau sudah ada MOU-nya bisa izin belajar. Jadi seperti itu adik-adiknya. Kalau orang ingin yang mau mengembangkan sumber daya, kalau guru tenaga fungsional harus diberhentikan, dibebaskan sementara. Kalau izin belajar dia tidak, tetap melaksanakan tugas, kemudian tidak dibebaskan dalam jabatan fungsional guru maupun di struktural tetap melaksanakan tugas sehari-hari. Kalau izin belajar. Kemudian selanjutnya motivasi tadi ya, motivasi. Jadi seorang ASN harus punya motivasi ya dalam pengembangan karir. Jangan bersifat pasif ya, harus punya inovasi maupun kiat-kiat baik dia seorang guru, seorang tenaga kesehatan untuk mendorong pelayanan. Kalau itu dibangun, insya Allah pelayanan kita akan semakin bagus ya adik-adik sekalian. Kemudian ada ini satu teori yang disampaikan oleh Suwanda. Apa itu profesional? Adalah seorang yang ahli di bidangnya dan mengenal keahlian tersebut sebagai mata pencahariannya ya. Jadi orang yang punya keahlian yang sudah profesional ya, adik-adik itu akan mempengaruhi pendapatannya ya. Nah, ini disebutkan ini dengan keahlian yang dia miliki, mata pencahariannya, pendapatannya akan semakin baik. Nah, salah satu contoh ya, kita ketahui siapa yang penggemarnya
pemain bola Ronaldo itu kan sudah profesional ya di bidang olahraga pemain sepak bola. Nah, dengan keahlian yang dia miliki di bidang olahraga sepak bola, dia mendapatkan pundi-pundi yang penghasilan yang cukup banyak dengan keahliannya. Nah, jadi saya himbau kepada teman-teman juga, apapun profesinya kita, silakan kalian berinovasi. Dengan demikian itu akan mempengaruhi ketika orang yang mempunyai profesional tersendiri sesuai bidangnya, itu akan menambah pendapatannya. Jadi seperti itu adik-adik. Ini sesuai teorinya ya, sesuai Suwanda. Seorang yang ahli di bidangnya dan mengendalikan keahlian tersebut akan menambah mata pencahariannya, pendapatannya. Kemudian kalau Korten dan Alfonso, bahwa profesionalisme adalah kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugasnya. Ini kaitan dengan birokrasi. Jadi orang yang memiliki kemampuan sebagai aparatur sipil negara itu berpengaruh di birokrasi, di lingkungan unit kerjanya ya, adik-adik sekalian. Baik dia sebagai seorang guru, ya, tenaga kesehatan, itu akan berpengaruh tentang pelayanannya, tentang pelayanan adik-adik. Kemudian mungkin masih banyak nanti kita untuk berkembangnya nanti kita tanya jawab terkait mengenai baik materi yang sudah lalu. Jadi sebagai kesimpulan ya, kesimpulan hari ini materi tentang profesional ya adik-adik, bahwa apapun profesi kita, apapun profesinya kita, baik seorang guru, seorang tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, kita harus memiliki kemampuan, keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas, sehingga ini akan berdampak bagaimana kepuasan terhadap yang kita layani, baik sebagai guru, anak didiknya akan puas menerima materi kita, akan cepat tanggap, maupun tenaga kesehatan bagaimana melayani masyarakat, khususnya pasien, sehingga dia merasa puas dalam pelayanan kita sebagai tenaga pelayanan kesehatan, maupun tenaga teknis di lingkungan organisasi, bagaimana kita memberikan pelayanan, berikan kepuasan terhadap pelayanan di organisasi sesuai bidang kita masing-masing. Dengan demikian organisasi kalau pelayanan baik itu akan, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa itu akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan kita, itu otomatis pemerintah daerah, dalam hal ini bupati sampai jajaran terbawah, bahwa pelayanannya kita sudah cukup baik. Tetapi ketika misalnya adik-adik tidak memberikan pelayanan yang terbaik sebagai yang diharapkan oleh pimpinan kita, pasti itu yang berpengaruh secara keseluruhan, akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi itulah kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini, masalah profesionalisme pegawai ASN. Mungkin nanti Bu Evaluator, nanti kita buka session karena waktu mungkin masih agak panjang. Kita Baik, buka session ya untuk membuka tanya jawab. Jadi kalau ada hal-hal terkait di luar dari materi, silakan juga terkait masalah kepegawaian. Kemudian ada kemarin saya lupa adik-adik, terkait mengenai pendataannya, adik-adik sekalian, mengenai SAPK. Ini kemarin ada yang tanya. Jadi ini wajibnya adik-adik, wajib adik-adik untuk masuk di SAPK ya. Kalau ada kendalanya nanti disampaikan kepada kami untuk supaya adik-adik terdata. Karena kita dikasih sampai tanggal 14 Oktober ya. Tinggal adik-adik kan yang diupload masih sedikit. Jadi yang perlu kalian adik-adik upload nanti SPMT ya. Kemudian pertimbangan teknis dan SK 80. Itu nanti kalau yang lain-lain ijazah, kalau ada kendala nanti datang ke sini, kalau ada waktunya datang ke bidang data, ada operatornya, karena kita dikasih deadline waktu adik-adik ya. Misalnya kalau di sini sampai malam mereka kerja untuk membantu teman-teman pegawai, karena ada 3.384 orang termasuk adik-adik. Jadi kalau
adik-adik tidak terdaftar, maka itu jadi masalah besar karena kalian tidak terdaftar di data induk kepegawaian nasional. Jadi mohonnya kemarin alhamdulillah ada yang tanya, saya sampaikan silakan berhubungan dengan kepegawaian supaya datanya kalian bisa dimasukkan. Mungkin begitu Bunda, Bu Evaluator, silakan kalau ada yang bertanya kami persilakan untuk buka session. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kaban. Bapak Ibu peserta, kita diberi waktu untuk tanya jawab oleh Pak Kaban. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mohon izin, Bu. Izin bertanya, Bu. Izin, Bu. Iya, siap. Silakan. Nama. Perkenalkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rukmana dari instansi Bapeda dengan jabatan analis tata ruang. Seperti Pak yang dijelaskan sebelumnya, ketika kita PNS memiliki profesionalitas yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, akan mendapatkan reward, serta ketika telah mengabdi selama 10 tahun akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana dan kenaikan pangkat istimewa. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah sistem merit ini berlaku untuk pengangkatan staf menjadi pejabat eselon 3 dan 4. Kemudian yang kedua, apakah mendapat penghargaan Satya Lencana dapat menjamin kita untuk diangkat menjadi pejabat eselon 3 dan 4, Pak? Terima kasih. Diulangi yang kedua deh, diulangi. Apakah mendapatkan penghargaan Satya Lencana dapat menjamin kita untuk diangkat menjadi pejabat eselon 4 dan 3, Pak? Bagaimana Bu? Mau dijawab langsung atau kita kumpul dulu pertanyaan atau jawab satu-satu? Bagaimana Ibu Evaluator? Iya, dari Pak Kaban saja. Boleh langsung dijawab? Langsung jawab. Oh ya. Iya. Oke. Silakan Pak. Oh ya, makasih ya Bu Evaluator. Iya, siap Pak. Siti Rukmana ya dari Bapeda. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sistem merit kemarin alhamdulillah kami ikuti ini programnya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Saya lewat virtual juga. Saya ikut gabung narasumbernya dari Sekda Provinsi Jawa Barat. Kalau di pemerintah Kabupaten Morowali saat ini belum berlaku sistem merit, Adik. Karena itu harus membutuhkan aplikasi sebagaimana di Bandung. Kalau sistem merit kan penilaiannya itu harus terfokus apa yang disampaikan tadi Adik, sudah harus profesional. Nah, kemarin salah satu pemaparannya Sekda, kalau sistem merit itu ketika dalam merekrut pejabat eselon, ya pejabat utamanya eselon 3, eselon 2 dulu ya. Kalau eselon 3 4 belum. Eselon 2 ya yang mau naik JPT itu mereka sudah menggunakan sistem merit. Sistem merit itu berdasarkan kompetensi dan keahlian. Diuji, kemudian di ranking. Hasil ranking itu kalau di sini kita yang penting lulus 3 besar, 1, 2, 3, tergantung Pak Bupati mana yang dia pilih. Tapi kalau berlaku sistem merit, seperti yang disampaikan Pak Sekda Bandung kemarin, mana yang nomor 1 itu yang terpilih. Jadi seperti itu Adik, kalau berlaku sistem merit, karena itu sudah kemampuan yang dimiliki. Jadi ketika tidak ada lagi istilahnya pengaruh dari luar maupun dari tim pemenangan, kalau itu dilakukannya tidak ada lagi seperti itu. Kalau sistem merit dilaksanakan seperti yang di Bandung kemarin, tidak ada pengaruh dari luar lagi. Ketika bupati, gubernur menentukan ini nomor 1 yang harus, begitu dia sistemnya. Tapi kalau kita di pemerintah daerah saat ini itu belum kita perlakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya, ke depannya kita akan perlakukan dalam rangka pemberlakuan sistem merit, sehingga masih kewenangan PPK ya, bupati dalam hal ini, pejabat pembina kepegawaian. Jadi pada saat misalnya uji kompetensi khusus pejabat JPT ya, pimpinan jabatan tinggi pratama 1, 2, 3 ini beliau pilih mau yang nomor 3, yang nomor 2, tidak jadi masalah karena kita belum perlakukan sistem merit. Tapi kalau sistem merit nanti tidak bisa ya seperti itu.
Kalau dia nomor 1 otomatis kan sudah yang juara, sudah nilai yang tertinggi. Itu yang harus dipilih. Mudah-mudahan ke depannya adik, ibu adik Rukmana ya, ini yang kita harapkan. Terkait mengenai eselon 3, 4 maupun staf itu ada penilaiannya juga, ada penilaiannya dari Baper Jakat. Itu salah satu penilaiannya kita mengenai kinerja, kemudian loyalitasnya ya, adik-adik. Mohon maaf saya minum dulu. Ya, loyalitas ya. Loyalitas dan disiplin. Jadi meskipun mungkin bagus kinerjanya ya, tapi orang biasa yang bagus kinerjanya pasti disiplinnya bagus ya. Nah, jadi ada penilaian khusus, ada penilaian. Nah, ini rencana kami akan adakan nanti khusus yang eselon 3 mau asesmen. Asesmen itu pemetaan di mana cocoknya. Misalnya eselon 3 kepala bidang, kemudian kabak, para camat itu akan diuji nanti sesuai kemampuan di mana sebetulnya setelah dipetakan di mana cocoknya yang harus ditempatkan. Tapi kalau berlaku di sisi merit, sebagaimana saya sampaikan, kalau yang di Bandung kemarin, kalau memang hasil asesmennya itu harus di sini, itu orang harus lakukan. Tapi kita di sini di Kabupaten Morowali, mudah-mudahan ke depannya ya akan kita tanamkan sistem merit. Nah, jadi begitu jawabannya yang pertama ya mengenai pelaksanaan sistem merit. Kemudian yang kedua pertanyaannya bagaimana orang ASN yang mendapatkan Satya Lencana. Jadi kalau Satya Lencana penghargaan ini tidak ada ini salah satu penilaian juga ya dalam mendudukan jabatan aparatur sipil negara. Kalau dia mendapatkan penghargaan ini satu penilaian bahwa kinerjanya bagus. Kinerja yang bagus, sehingga dengan demikian dapat kita dorong untuk bisa dipromosi. Bisa satu penghargaan, karena dengan mendapatkan penghargaan sebagaimana saya sampaikan, bahwa itu kan yang harus kriteria yang dia penuhi ya, loyalitasnya, disiplinnya, kinerjanya, ini yang mendapatkan penghargaan. Jadi bisa sebagai dasar untuk yang bersangkutan diberikan jabatan. Ini salah satu. Banyak Baper Jakat untuk disampaikan kepada pimpinan. Jadi silakan kalian kerja dengan baik. Insya Allah bagi pegawai yang sudah mendapatkan ini pasti akan kami sampaikan kepada PPK untuk bisa dipromosi yang lebih tinggi. Jadi seperti itu adik. Jadi ada keterkaitannya dengan Satya Lencana dengan jabatan yang akan kita promosikan. Ketika dia mau menunjukkan kinerja, kemudian sudah diberikan penghargaan, kan ada keterkaitannya disiplin, kinerja, loyalitas maupun integritasnya. Jadi seperti itu adik. Seperti itu Rukmana ya. Siap Pak, Bisa terima dipahami? kasih. Siap Pak, Ya. terima kasih. Ya, silakan kalau masih ada Ibu Evaluator. Iya, baik. Terima kasih Pak Kaban. Untuk peserta yang kedua untuk bertanya, Ibu Jaini Yorista, silakan. Siap, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin bertanya Pak. Silakan. Ibu Iya, siapa? saya Jain dari kelompok 2 Izin. dari instansi Dinas Pemdes, Pak. Iya, Kelompok 2, guru apa? Oh ya. dari instansi Pemdes, Pak. Oh ya, silakan. Pemdes. Yang mau saya Ya, tanyakan silakan, ini Dek. tadi yang tentang tugas belajar dengan izin belajar. Ya. Oh ya, silakan. Halo? Iya, Silakan Dek. yang tadi Bapak jelaskan itu untuk yang tugas belajar ini kan pendanaan dari Pemda ya Pak. Kemudian dikasih izin untuk tidak melaksanakan dinas. Sementara untuk izin ini apakah, karena kan tadi sudah ada kebijakan dari Pemda, apakah kalau misalnya izin belajar ini tetap harus ada jangka waktu untuk masuk ke dinas atau bagaimana Pak? Kemudian untuk yang tugas belajar atau izin belajar ini bagaimana dengan dari universitas yang tidak ada MOU dengan Pemda Kabupaten Morowali. Kemudian apakah untuk tugas belajar
misalnya ada beasiswa dari luar bisa diikuti tapi masuk dalam tugas belajar. Ya. Itu aja deh. Sudah? Ya saya langsung saya Ibu ya, Ya, jawab. Iya, siap Pak. Silakan di. Ada Jane ya, kelompok ya B dari Pemdes, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi perlu saya jelaskan dulu ya. Saya ulangi lagi penjelasan tugas belajar. Tugas belajar itu diperuntukkan ini sebetulnya penghargaan adik-adik. Kalau yang tugas belajar, penghargaan yang diberikan pimpinan karena ini menyangkut harus dibiayai. Begitu dia ketentuannya, tugas belajar harus dibiayai oleh APBD Kabupaten Morowali. Hanya menjadi kendala saat ini adalah mengenai pembiayaannya kita. Adik-adiknya kita terkendala pembiayaan. Halo, bisa didengar? Iya Pak, ya jelas. Pak, bisa. Halo? Jelas, Pak. Oh, masih Jelas Pak, jelas. Jadi tugas belajar itu kan harus ada pembiayaan. Begitu di diktumnya SK, surat pemberian tugas belajar harus dibiayai oleh APBD. Hanya kita terkendala oleh APBD kurang tersedia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, sehingga hanya tahun ini hanya 1 orang saja, hanya dokter spesial yang kita bantu terkait mengenai pemberian tugas belajar. Nah, kemudian kalau izin belajar kan tidak dibiayai dia, dibiayai. Nah, yang penting universitas itu ada kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Kenapa harus ada MOU? Nah, ketika kita sudah selesai melaksanakan izin belajar, kemudian mau disesuaikan gelarnya kita di BAKN itu minta mana MOU-nya kerjasamanya, meskipun jaraknya jauh dari kabupaten, misalnya di Makassar ya, Jane kuliah di sana, universitas apa, yang penting terakreditasi ya, terakreditasi harus ada MOU. Karena pada saat diajukan setelah adik selesai untuk proses penyesuaian gelar ijazahnya, itu harus salah satu untuk melampirkan berkas itu MOU diminta. Untuk memenuhi syarat untuk proses kenaikan pangkat. Nah, jadi ada perbedaan tadi saya sudah sampaikan, ada perbedaan antara tugas izin belajar. Kalau macam adik kan hanya jabatan pelaksana saja ya, jabatan pelaksananya hanya TPP-nya saja. Nah, kalau yang guru itu dibebaskan dia jabatan fungsional, dibebaskan sementara dia jabatan fungsionalnya. Kalau yang menduduki jabatan struktural misalnya eselon 4, eselon 3 itu harus dibebaskan sementara pada saat dia tugas belajar. Kalau izin belajar tidak. Izin belajar tetap dia menjabat, tetap tugas pokoknya dia laksanakan, tidak mengganggu. Kemudian silakan dia kuliah. Meskipun mungkin apalagi saat ini teman-temannya banyak di seniornya kalian yang sudah 100%, yang 2018 ya, yang 2018 itu di rumah sakit banyak yang lewat virtual tugas belajar, izin belajar lewat baik yang di Makassar, malah yang ada yang di Bandung. Kemarin ada pejabat juga yang ikut di Bandung dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, dia izin belajar adik. Izin belajar, kita tidak hentikan, ada 2 pejabat di rumah sakit itu, kepala seksi, mereka kita buatkan izin belajar. Nah, hanya kan pembelajarannya beda. Saat ini beda, banyak yang lewat virtual ya, lewat Bitkom, sehingga tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian apa tadi? Sudah ya, sudah jawab mengenai MOU. Jadi harus ada MOU utamanya yang izin belajar. Kemudian saya lupa tadi, masih ada pertanyaannya, bagaimana kalau ada beasiswa yang dari luar? Itu tidak masalah adik. Jane ya, tidak masalah. Nanti dilaporkan, kemarin dari kesehatan ada, kami bantu untuk membuatkan SK, itu ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dia. Dari tenaga rumah sakit juga ada 2 orang, itu dibayar oleh kementerian. Jadi cari kan dengan arus informasi sekarang banyak informasi yang disampaikan. Ada 2 orang yang kami tugas belajarkan dapat bantuan dari kementerian. Hanya tugas belajarnya tetap dari BKD yang keluarkan oleh bupati, hanya pembiayaannya, sumber pembiayaannya beda dari APBN dia, dari kementerian, seperti itu adik. Jadi kalau ada misalnya channelnya, adik mungkin ada koleganya, teman-temannya yang dari instansi luar kementerian atau apa, yang penting relevan juga ya,
relevan dengan jabatannya sekarang, supaya dia linear, supaya pada saat proses penyesuaiannya tidak menjadi kendala masalah. Nah, jadi kan yang kami dapatkan selama ini sehingga terhambat berkasnya, berkali-kali kita usulkan ini yang tidak linear ya, yang tidak linear. Ada guru yang sudah selesai, yang tadi saya sampaikan, ada guru yang sudah selesai tidak linear, akhirnya tidak bisa disesuaikan. Dia sudah ada ijazahnya, tapi karena tidak linear sehingga jadi kendala. Nah, jadi mohon teman-teman kalau mau sekolah silakan sesuai jurusan awalnya sehingga proses penyesuaiannya tidak menjadi kendala pada saat penyesuaian kita ajukan di BKN. Dan seperti itu adik. Jadi kalau mau izin belajar silakan izin belajar dengan ketentuan harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan universitas tersebut. Saya kira begitu, Ibu Evaluator, jawaban yang saya berikan. Silakan kalau masih ada. Terima Masih kasih, ada waktu, Pak. Bu? Masih. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu. Selanjutnya Ya, masih ada. silakan kalau masih ada pertanyaan. Nurul, nanya angkat tangan nih. Nurul Abni, Daud. Iya, Pak. Terima kasih kesempatan yang Apa yang mau diberikan, ditanyakan, Pak. Nurul? Yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya persoalannya mudah, tapi menurut saya cukup dilematis ya, Pak. Misalkan ini terkait tentang ya, profesionalisme ASN. Misalkan di kantor itu pimpinan memberikan kita tugas, tetapi di luar dari bidang tugas dan jabatan kita. Sementara tugas itu ada penanggung jawabnya, ada orang lain yang menjadi kewajibannya. Kalau kita mau menerapkan profesionalisme tadi, apakah kita harus melaksanakan atau kita menolak untuk melaksanakan, Pak? Sementara itu merupakan tugas dari orang lain. Tapi ini di satu sisi perintah dari atasan. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan terkait soal PLT. Di situ apakah ada ketentuan masalah pangkat golongan, apakah harus sesuai dengan jabatan yang akan dia duduki, dan kemudian berapa lama waktu, apakah ada waktu ketentuannya berapa lama orang menduduki masa jabatan PLT tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaan. Wah, mantap. Bagus sekali pertanyaan. Saya langsung jawab Ibu Evaluator ya. Jadi Iya, Nurul, siap, Pak. bagus sekali pertanyaannya terkait mengenai bidang. Jadi kan ini problemnya, problem kadang-kadang yang dihadapi pimpinan, pimpinan di OPD tersebut. Jadi kalau itu terjadi dalam artian yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya pasti tidak melaksanakan dengan baik. Bisa dengar, Nurul? Iya, Pak, bisa. Misalnya Nurul Abni tugas di bencana ya. Iya, Pak. Tugas bencana kan ada jabatannya. Iya. Lantas kenapa kita yang dipilih? Berarti dalam artian pimpinan melihat ini kan untuk demi kemajuan dan kemajuan organisasi. Ketika mungkin kepala badannya sudah berkali-kali memberikan tugas sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau ada kendala mungkin tidak selesai sehingga bisa saja dilampirkan kan kewenangannya atasan. Dalam hal ini kalau dia kepala badan, kewenangannya siapapun demi lancarnya organisasi. Kalau itu tidak dilakukan, itu akan yang terhambat, yang bertanggung adalah pimpinannya. Jadi silakan, itu satu penghargaan ya, Nurul. Kalau menurut saya satu penghargaan kita, di samping tugas pokok kita ada tugas tambahan, war namanya ada. Jadi perlu penghargaan. Ada penghargaan yang diberikan kepala badannya terhadap kita karena ada tugas tambahan yang diberikan. Mungkin sudah merasa bosan terhadap stafnya yang tugas pokoknya yang seharusnya yang mengerjakan, tapi sudah berulang. Ini yang terjadi ya, bukan hanya di ini Pak rata-rata hampir keseluruhan OPD. Contoh misalnya saya di kepegawaian, di badan kepegawaian, ketika mungkin ada yang seharusnya tugasnya, tapi itu kan mempengaruhi pelayanan. Di sini tuh misalnya contoh, di sini ada yang menangani jabatan fungsional tertentu, guru kesehatan. Ketika pelayanan tidak bagus, yang bertanggung jawab kan bupati yang dia sorot pasti saya sebagai pimpinan. Kok pelayanan di situ? Kalau umpamanya orangnya cuek, maka saya sebagai pimpinan pasti saya akan limpahkan kepada yang orang lain. Sebagai pertanyaannya Nurul tadi tuh, ada ini kelancaran saya kira tidak masalah.
jadi masalah laksanakan saja tugas dengan baik. Meskipun pasti ada tolak. Nah, jadi ditugaskan kita, Nurul pasti secara psikologis akan merasa tidak enak terhadap yang seharusnya yang tugas pokoknya. Iya, Pak. Tapi abaikan saja demi kepentingan organisasi. Silakan laksanakan tugas diberikan oleh atasannya. Saya kira tidak masalah ya. Ya satu penghargaan karena ada tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, kemudian terkait PLT, surat pelaksanaan tugas. Nah, ini kewenangannya dulu. Halo, bisa didengar? Iya, Pak. Jelas, Pak, jelas. Nurul? Iya, Pak. Bisa didengar. Nah, jadi surat pelaksana tugas ini ada dua, ada PLT, PLH. Ini ada sudah ada ketentuannya nih, ada surat BKN, surat edaran BKN yang dikeluarkan. Kalau PLT itu kewenangannya tidak bisa menilai SKP, itu ya, SKP. Jadi dilarang. Kalau itu ditemukan, otomatis pada saat pengajuan proses kenaikan pangkat itu ditolak, harus jabatan definitifnya. Contoh ya di bencana kan PLT sekarang saat ini. Iya, Pak. Jadi jabatannya Pak Yusuf harus dia sekretaris. Kalau ada yang menilai di SKP, jangan dia sebagai PLT. Kalau PLT salah, jadi harus sebagai sekretaris di badan bencana. Nah, seperti itu penilaian SKP. Nah, kemudian terkait masa berlakunya PLT ada batasannya di surat edaran, hanya kan kadang-kadang kebijakan. Di surat edaran BKN itu batas PLT 3 bulan. Kemudian bisa ditambah sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Tapi itu pun dikondisikan dengan kebijakannya pimpinan. Meskipun aturannya seperti itu, ada batasan tergantung dari PPK. Dalam artian pembina kepegawaian, karena yang mengangkat, memberhentikan dan memindahkan adalah PPK. Ada kewenangan mutlak di situ sebagai PPK yang mengangkat, memberhentikan dan memindahkan. Jadi kemudian jabatan PLT perlu saya sampaikan juga, Nurul ya, di PP 11 sekarang, PP 11 itu jaraknya antara, kan sekarang jabatan tinggal 4 ya, 4 jenjang dia. Jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan pimpinan administrator, kemudian jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Jadi tinggal 4. Kalau dulu ada berapa tingkatan. Kalau dulu eselon 4B, 4A, kemudian eselon 3B, 3A, kemudian eselon 2B, 2A, eselon 2A, kemudian 1A, 1B, 1A yang tertinggi. Nah, ini kalau dulu harus secara berjenjang. Tapi di PP 11 sesuai edarannya Kepala BKN, PLT itu bisa malah satu tingkat di bawah jabatan bisa. Yang penting itu atas SK Bupati, dalam arti surat perintah yang disampaikan. Misalnya contoh macam Pak Sekretaris itu sudah betul, ya tidak masalah di bencana kan sekretaris sekaligus PLT. Kalau ada kepala bidang tidak masalah juga, karena itu satu tingkat di bawah pangkat. Misalnya ada kepala bidang, kalau tidak ada sekretarisnya ya, misalnya di bencana, kosong sekretarisnya, kemudian ada kepala bidang, bisa ditunjuk PLT dia. Bisa ditunjuk PLT sebagai kepala PLT bencana. Nah, kecuali yang jaraknya itu jauh. Yang kepala seksi mungkin tidak bisa dia langsung ke PLT kepala badan. Dia harus kepala bidang karena jaraknya agak berapa tingkat ya. Nah, kemudian yang kepala seksi bisa dia PLT kepala bidang. Itu sesuai jenjangnya. Nah, kemudian yang eselon 4 bisa staf golongan apakah golongan 3A, 3B, itu bisa. Dan seperti itu kan, seperti bencana ada kan PLT, Nurul? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada banyak PLT di situ, ada PLT kabarnya, seksi, kepala seksinya itu sudah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat. Hanya yang ditanyakan kan jangka waktunya. Kalau di edarannya ada 3 bulan, kemudian bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Terkait mengenai kebijakan, itu mengenai kewenangannya PPK Bupati. Bisa mungkin insya Allah dalam waktu setelah uji kompetensi sudah ada rekomendasi KSN, setelah dilantik ada 3 orang yang dilakukan uji, baru diadakan asesmen termasuk bosmu yang mau ikut, kemudian dilelang secara terbuka dia.
lelang secara terbuka. Ada 5 jabatan nanti kami lelang. Untuk silakan kalau ada keluarganya yang mau mendaftar, silakan mendaftar pada saat nanti dibuka. Itu bisa kepala bidang, bisa, yang penting dia sudah memenuhi syarat pangkat 4A, kemudian minimal masa jabatannya minimal 3 tahun, itu PP 11 bisa. Mana surat edarannya BKN juga bisa. Yang penting pangkat, memenuhi syarat, kemudian masa kerja jabatannya bisa. Jadi setelah hasil asesmen, kemudian dibuka lelang jabatan. Jadi seperti itu Nurul ya. Ini semua PLT. Halo. Pak narasumbernya mungkin terkenal dengan jaringan ya. Iya Bu, mati lampu juga di sini Bu. Tidak Mati jaringan. lampu. Kita menunggu sebentar ya. Ibu Kabir. Jaringan terganggu Bu, mohon maaf. Ya. Tidak apa-apa, silakan Ya. Pak. Ya, apa bisa dipahami tadi penjelasan saya Nurul? Siap, bisa Pak. Oh, masih ada waktu Bunda. Kalau masih ada silakan, kalau masih ada yang bertanya. Jam berapa selesai? Ya. Boleh satu Yuk. lagi. Mohon Ya. izin Pak. Ya. Mohon izin Pak Kaban. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Siapa? Soraya Eka Hadi Putri Pak. Soraya. Oh, Iya, ya, silakan deh. dari UPT Puskesmas Bahonsuai, Jabatan oke. Fungsional Dokter Umum. Terima kasih atas kesempatannya Pak Oke. Kaban. Yang ingin saya tanyakan, memasuki era digital, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Bagaimana PNS bisa beradaptasi dalam hal ini agar tetap menjadi PNS yang profesional, Pak? Misalnya, Pak, sekarang kami di Puskesmas itu oleh BPJS disarankan untuk melakukan pelayanan telemedicine. Jadi pemeriksaan pasien secara online, jadi lewat WA, telepon, atau video call. Apakah itu tidak melanggar nilai-nilai profesional ASN, Pak? Terima kasih, Pak Kaban. Mohon penjelasannya. Oh ya. Oh ya, makasih. Ya, sore dokter ya. Nah, jadi kemarin kami sudah rapat dengan Pak Bupati dengan pihak BPJS ya, BPJS Tenaga Kesehatan terkait mengenai ini satu inovasi. Semua sudah harus menggunakan IT teknologi ya. Nah, saya kira tidak apa namanya nilai-nilai profesional saya kira tidak terganggu mengenai profesional. Nah, kita kan malah didorong ya, Dik. Semua pelayanan hanya salah satu kendalanya, halo, masalah jaringannya. Kita terhambat masalah jaringannya, jaringan pelayanan. Nah, karena ada beberapa titik kalau yang di rumah sakit sini, alhamdulillah sudah semakin bagus pelayanannya berdasarkan WA. Itu malah kemarin inovasinya BPJS itu semua pasien yang mau berobat sudah harus mendaftar lewat WA dulu, baru dia pergi. Kalau misalnya jam waktunya sudah ditentukan, baru dia pergi di unit pelayanan tersebut. Itu satu inovasi yang diberikan, yang disampaikan oleh BPJS kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, kemarin sudah diluncurkan ya, malah diundang para puskesmas, termasuk dari Bahonsuai, dari Kecamatan Menui Kepulauan, PK Menui. Hanya itu nih, salah satu kendalanya kita di era informasi teknologi ini adalah masalah jaringannya, jaringan yang tidak menjamin, meskipun lewat WA kadang-kadang kan yang datang untuk mau dilayani belum memahami juga, apalagi WA ya, ini kan sudah harus menggunakan
HP Android ya, HP Android ini salah satu kendala. Nah, tapi nanti sedikit demi sedikit kita akan perubahan satu inovasi. Jadi ini bisa mungkin dokter ini nanti bisa diaktualisasikan sebagai inovasinya nanti. Bisa dijudulkan nanti dikomunikasikan dengan dokternya, kepala puskesmasnya. Bagaimana untuk membuat inovasi sehingga lancar ini, lancar pelayanan berbasis elektronik ini. Nanti komunikasikan dengan pembimbingnya itu satu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, ada yang bertanya seperti itu juga, Adik. Malah saya ajukan, kau coba sampaikan kepada mentormu maupun coach nanti yang akan membimbing, itu bisa dijadikan judul. Ini satu inovasi, Dek. Kalau Ibu dokter lakukan ini, itu satu inovasi yang baik terkait mengenai jaringan. Jadi kita tidak tidak tergantung dengan jaringan. Mungkin ada kiat-kiat lain yang harus dibuat terobosan terkait masalah inovasi. Ini tugasnya dokter, banyak pelayanan. Jadi terkait terganggu, saya kira tidak terganggu ya. Ini kan menyangkut masalah tugas pelayanan. Sepanjang pelayanan masyarakat sebagaimana saya sampaikan di awal, kita melayani dengan baik, itu nilai-nilai profesional itu pasti tidak akan mengurangi ya. Untuk membuat pelayanan yang tidak terhambat oleh jaringan. Apa satu inovasi kan nanti dokter ya. Nanti dokter buat satu gebrakan apa inovasinya terkait menyangkut masalah pelayanan kita. Jadi kami sudah kerjasama kemarin. Saya masuk salah satu dipanggil terkait melayani kepegawaian dengan JPJS dari Dinas Kesehatan. Jadi pemerintah daerah sangat merespon sesuai inovasi yang karena sudah ada. Apalagi kemarin juga satu inovasi, Dek, Pak Kadis Kesehatan itu masih dalam bentuk buku dia tentang riwayat, mungkin di wilayah Bang Suai kemarin ya, Dek ya. Iya. Tentang taspen market itu. Iya, taspen. Jadi buat juga inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat kita. Baik Pak Kaban, terima kasih Pak. Silakan, mungkin saya kalau dalam waktu masih dipersilakan. Izin Pak Kaban terakhir. Ya, yang terakhir ya Bapak Ibu. Iya. Silakan. Pak Kaban. Ya, Pak Kaban, saya cuma mempertajam sedikit pertanyaan dari Ibu Jain tadi masalah bebas tugas belajar. Sebenarnya kita kalau di OPD begitu, Pak, memang harus linear atau tidak, Pak? Kalau memang tidak, apa pengaruhnya terhadap eksistensi kita di jabatan itu? Iya. Dan yang kedua, berapa persen itu, Pak, pemerintah subsidi terhadap kita yang melakukan tugas belajar, Pak? Itu saja, Pak. Oh ya, siapa namanya, Dek? Saya Supomo Putra Lambinya, Pak, dari Dinas UPRD. Apa jurusannya? Oh ya, jurusannya apa? Jurusannya kita apa sekarang? Jurusan apa? Saya S1 Teknik Sipil, Pak. S1-nya? Oh, S1-nya Teknik Sipil. S1 Teknik Sipil. Oh ya, saya lupa Paleta jelaskan. Memang kalau yang tenaga khususnya di OPD itu dia tidak terlalu dipermasalahkan mengenai linearnya itu, karena banyak teman-teman yang lolos tidak permasalahkan. Ada yang sarjana teknis seperti Adik yang dari PU yang ambil master MM, alhamdulillah hanya meskipun pada saat penyesuaiannya itu sempat ada riak-riak dalam artian kenapa dia tidak linear pertanyaannya. Tapi yang kita tekankan di sini khususnya kalangan tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga guru dia. Nah, ini memang di situ tidak bisa dia lari dari jurusan karena itu akan berdampak terhadap pada saat penyesuaiannya nanti. Sehingga ada ini yang kemarin yang mau disekolahkan yang 91 orang, rata-rata ada sekitar 30 orang yang sudah memiliki ijazah. Tapi ketika sudah 3 kali diajukan, ini yang saya sampaikan tidak linear. Tapi kalau yang di lingkungan APD, alhamdulillah sampai saat ini masih lancar-lancar saja. Tidak ada kendala pada saat meskipun dia mungkin lari dari jurusannya. Yang penting tadi bahwa pada saat mau izin belajar atau izin belajar minimal harus ada MOU yang menguatkan salah satu persyaratan untuk proses penyelesaian belajarnya.
Sedangkan kalau tugas belajar, itu tugas belajar sebetulnya memang di ketentuannya itu di Permen nomor 3 tahun 2014 itu harus ada pembiayaan. Nah, kenapa kami tidak dibatasi oleh BKD untuk memberikan tugas belajar? Karena itu ketika kita keluarkan, BKD mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Bupati, PPK, itu akan terkait dengan pembiayaan. Kalau pegawai yang menuntut, kenapa kami tidak dibiayai? Nah, sehingga Pak Bupati dalam hal ini yang sebagai kebijakan tertinggi, saya sampaikan secara teknis, Pak, kalau tugas belajar harus dibiayai. Nah, sehingga dengan demikian hanya satu yang kami tugas belajar kan saat ini diberikan oleh APBD. Nah, kecuali tadi ada 2 orang yang biaya sharing, bukan biaya sharing, biaya oleh kementerian yang membuat SK jual BKD. Nah, terkait mengenai berapa persentasenya itu tidak ada dalam ketentuan bahwa memang pembiayaan begitu. Misalnya siapa ya namanya Supaman, diberikan tugas belajar itu sepenuhnya Supomo diberikan tugas belajar harus 100% dibiayai. Nah, kalau ada standarnya, Dek. Kalau dokter kemarin 23 kita kasih selama 1 tahun. Selama 1 tahun berarti 2 semester ya, 1 tahun 2 semester. 23. Nah, kalau yang S2 ada standarnya, SBU-nya. Nah, standar dari pembangunan itu yang kita tuangkan dalam SK pemberian. Jadi tidak ada harus misalnya 50%, tidak ada aturan ketentuannya, harus full dia dibiayai oleh pemerintah daerah kalau tugas belajar. Jadi silakan kalau mau pengembangan sumber daya manusia ada 2 ini, apakah tugas belajar ya. Saya tekankan kembali mengenai pembiayaan. Kalau izin belajar ya banyak teman-teman dari kesehatan sudah banyak ini yang angkatannya kalian yang 2018 kemarin mereka sudah melaksanakan izin belajar. Ya seperti itu, Dek. Jadi kalau untuk yang di OPD saat ini belum ada kendala. Meskipun kendalanya tidak terlalu rumit seperti yang di guru dengan kesehatan, kalau yang tidak linear, nah itu ya. Itu seperti itu jawabannya, Bu Evaluator. Ya, baik. Bisa dipahami, Dek? Ya. Iya, makasih, Pak. Jadi baik. Bu, mungkin waktu sudah, ya silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Ya, izin Pak Kaban. Ya, silakan. Silakan Bu. Ya, jika masih ada, ini sepertinya seru Pak ya, pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini seru. Kemungkinan mungkin masih ada peserta yang ingin bertanya, apakah boleh Pak mereka datang bertemu Bapak ke BKPSDM Pak? Oh ya silakan. Saya kebetulan saya masuk juga di grup mereka. Kalau ada hal-hal baik, terima kasih. Banyak yang masuk pertanyaan saya, insya Allah yang saya jawab. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya, untuk sebelum saya tutup, Pak Muslimin, silakan Pak Muslimin. Pak Muslimin. Iya Bu. Untuk seluruh peserta Latsar duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar Kabupaten Morowali angkatan 90 berjumlah 40 telah selesai melaksanakan pelajaran. Terima kasih. Bubarkan dan sesuaikan dengan jadwal berikutnya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, mohon izin Bu, saya pamit. Ya. Baik, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Ya, sama-sama, Dek. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi materi profesionalisme ASN yang dibawakan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Alwan Haji Abu Bakar SP. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik, saya Hosmarni dan rekan saya Ibu Endang, rekan-rekan saya yang berada di BKPSDM Kabupaten Morowali,
mengucapkan sehat selalu, semoga sukses. Ya, teruslah berkarya dengan ilmu yang kalian miliki. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.